Arang Batok Kelapa kini menjadi tumpuan hidup puluhan warga di sekitar Danau Riario, Pedongkelan, Jakarta Timur. Mereka berasal dari berbagai kota, di antaranya dari Indramayu, Tasikmalaya, dan beberapa tempat lain di Jawa Barat. Warga pembuat arang batok kelapa yang tinggal di sekitar danau mempunyai latar belakang. Jakarta, kota megapolitan yang menjanjikan berjuta pengharapan dan mimpi-mimpi indah bagi warga pendatang. Bukan hanya bagi orang-orang terpelajar yang bermodalkan intelektualitas dan ijazah saja, namun juga bagi mereka yang hanya bermodalkan semangat hidup. Obin adalah salah satu warga pendatang asal Indramayu yang hanya bermodalkan kemauan dan semangat kerja keras untuk tetap bertahan hidup. Bersama 3 orang temannya, Obin merintis usaha arang batok kelapa. Kenekatan menyertai Obin saat memulai usahanya. Jadi Bapak kan harinya lagi, besoknya lagi Bapak kan usaha. Oh, beli batok langsung. Terus beli drumnya 4 waktu itu. Nah, setelah udah beli drum, beli batok langsung dibawa ke sini. Sebelum ini juga belum gusuran, masih kosong. Batoknya Bapak di kampung apa tuh namanya Tanah Merah, Tanjung Priuk. Dan Bapak kan pindahan dari Semper kan, Budi Dharma. Nah, dari situ udah pindah ke sini. Nah, di sini orang-orang kan bakar batok baru bisa dikubur. Ditimbun itu kan dikubur. Bapak mah udah sampai sini udah paham pakai drum. Langsung. Bapak yang pertama, pertama pakai drum Bapak di sini. Pak, baru Pak, pagi. Sejak pagi, hari-hari Obin pun yang kadang ditemani anaknya selalu diwarnai dengan aktivitas bergelut dengan arang dan batok kelapa. Tak mudah memulai suatu usaha baru. Obin butuh 1 tahun untuk menyesuaikan diri dan belajar membuat arang batok kelapa. Obin dan sekitar 30 orang pembuat arang batok kelapa kini menempati lahan kosong di sekitar Danau Riario di kawasan Pedongkelan, Jakarta Timur. Obin tak pernah melihat teman-temannya sebagai pesaing. Tidak ada pungutan uang lain selama Obin tinggal di area pinggir danau ini, kecuali uang keamanan. Untuk urusan keamanan, Obin dan warga pembuat arang menyetor Rp10.000 per bulannya. Ini sih kan ada keamanannya kan, yang punya lapangan sapam. Ya per orang 10.000 lah katanya. Ya udah oke lah. Itu memang kita menumpang gitu kan. Jadi diambilin yang per orang itu 10.000. Dulu kan waktu 4 orang yang 40.000. Sekarang udah banyak. Ya sampai ratusan ribu sekarang. Per hari itu, Pak? Enggak, per bulan. Lebih kurang 15 tahun sudah, Obin bergelut dengan bisnis arang batok kelapa. Arang tempurung kelapa bisa mendatangkan uang sedikitnya Rp500.000 sebulan. Soalnya kalau dipikir-pikir, cuma hanya nyawa 1 hektar mah masih mending dagang arang sih.
berapa sih kalau 1 hektar baru 1 tahun kan baru 5 ton atau 4 ton kan. Nah, kalau arang kan bisa malar, bisa terus kan gitu, biar sedikit-sedikit kan bisa terus. Iya iya, segala kita kebutuhan kita kan segala bagian elektronik yang seperti orang-orang kan, begitu. Masa jual padi, padi sedikit jual ini. Jadi bisa dibilang Bapak kerja keras di sini tapi hasilnya nanti buat di kampung Iya semua. iya, buat di kampung semua. Obin menyadari tempat tinggalnya sekarang ini yang juga sekaligus dijadikan tempat usaha bisa sewaktu-waktu diambil alih oleh sang pemilik tanah. Bayangan penggusuran selalu ada di pelupuk mata. Namun Obin bukan tipe orang kecil yang mudah menyerah pada nasib. Di sini kan pusarnya Jakarta ini, nggak mungkin kan begini kan, berantakan begini kan. Apalagi ada tukang arang gini asap. Larangan rokok katanya kan udah dilarang, katanya nggak boleh ngerokok. Ini asap malah tambah gede kan. Malah tambah gede. Sudah pasti itu, sudah pasti digusur lah istilahnya, tahu kapan juga. Cita-cita bakar arang lagi. Bapak mesti bakar arang nih soalnya. Kalau usaha lain mah Bapak kayaknya udah agak kaku gitu di kampung juga. Pasti Bapak larinya ke Celincing nih. Di Celincing masih banyak tanah yang masih lega gitu, lebar. Lembaran aktivitas seharian Obin yang melelahkan ditutup dengan tidur semalam di peraduan. Segala harapan dan doa pun melayang dalam impian Obin, pembuat arang tempurung kelapa. Arang batok kelapa kini menjadi tumpuan hidup puluhan warga di sekitar Danau Riario, Pedongkelan, Jakarta Timur. Mereka berasal dari berbagai kota, di antaranya dari Indramayu, Tasikmalaya, dan beberapa tempat lain di Jawa Barat. Warga pembuat arang batok kelapa yang tinggal di sekitar danau mempunyai latar belakang pengalaman pekerjaan yang beragam. Mulai dari karyawan pabrik tekstil, pedagang, kuli harian, hingga pemulung. Sebelumnya saya kerja di PT. Ya, namanya udah berkeluarga, kerja di PT itu nggak begitu mencukupi lah kebutuhan keluarga. Kini penghasilan Rp250.000 hingga Rp400.000 selama 2 hingga 3 minggu dari penjualan arang batok kelapa cukup untuk menghidupi keluarga. Kalau pulang itu nggak tentu, kadang-kadang ada 2 minggu, ada 20 hari. Ya cukup lah buat keluarga mah gitu. Ya rencananya ya belum kepikir sih sampai di situ. Ya baru, ya kalau udah rencana dari sini diusir ya apa boleh buat dah usahanya yang lain, nyari yang lain dulu. Wawan, asal Indramayu pun tak jauh berbeda dengan Sanim. Meski baru 2 tahun menggeluti bisnis arang batok kelapa, namun bagi Wawan dan keluarga hasilnya sangat terasa. Ya kalau dari arang ya sekitar 500-an lah dapat lah, bisa makan. Di masa lalu, Wawan sehari-hari bekerja sebagai kuli serabutan dengan pendapatan tak menentu. Ya enakan di sini. Kenapa enaknya? Ya kalau di sini kan ini tuh pengalaman aja. Kalau di kampung kan di kampung lagi gitu. Setiap bulan, Wawan bisa mengirim uang untuk keluarga di kampung halamannya, minimal Rp300.000. Inilah yang tidak bisa dilakukannya saat ia bekerja sebagai kuli serabutan. Wawan seperti juga Sanim dan Obin tahu persis keberadaan mereka di tanah kosong, tempat tinggal dan usahanya kini mempunyai konsekuensi bisa digusur sewaktu-waktu.
Dengan kata lain, rezekinya bisa setiap saat menguap. Jakarta memang sangat kejam, terutama bagi warganya yang tidak bisa mengikuti irama langgamnya.